hari ini, Pak? Baik-baik, Alhamdulillah. Ya. Pak, ini untuk bulan ini kan ada awarding tentang digital PR ya, Pak ya. Jadi kita dari suara pemerintah ingin apa, mewawancarai terkait tentang peran digital PR dalam membangun reputasi positif perusahaan, Pak. Ini terkait dengan headline awarding bulan ini, Pak. Ini ada beberapa pertanyaan terkait peran digital PR dalam membangun reputasi positif perusahaan. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama saja ya, Pak ya. Oke. Bapak boleh, Pak Firlan boleh ceritakan langkah dan strategi apa yang sudah Bapak lakukan dalam mengkomunikasikan informasi terkait perusahaan, entah itu melalui media digital ataupun media konvensional. Gitu. Baik, makasih Mas Agung Siap. dan dari suara pemerintah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya Hmm? menjawab yang pertanyaan yang pertama tadi, langkah dan strategi apa yang sudah kami lakukan khususnya di Wika Gedung ya, dalam hal komunikasi dan publikasi sehingga kami bisa mungkin lebih dianggap mungkin berhasil gitu ya menjalankan program-program komunikasi di bidang media dan khususnya di media konvensional maupun di media sosial. Yang jelas kami bermula atau berawal itu dari rencana ya Mas ya. Kami punya rencana, kami punya eksekusi yang baik mungkin, dan kami juga punya monitoring yang tepat dan terukur. Semua kami program, semua hal tersebut kami masukkan di dalam RKAP, rencana kerja perusahaan kami. Jadi kami semuanya sudah di tahun misalnya 2021 atau 2022 sudah kami set program-program seperti apa yang harus kami buat sesuai dengan hasil mungkin monitoring dan evaluasi di tahun sebelumnya. Itu yang harus kami lakukan pertama kali. Terus yang kedua, yang berikutnya adalah ya kita jelas harus memiliki kemampuan dalam memahami karakteristik media masing-masing. Karena mungkin Mas Agung paham dan ketahui bahwa di media saat ini, media konvensional maupun media sosial seperti ini mempunyai karakteristik masing-masing, Mas. Tidak bisa kita melakukan treatment yang sama di kedua media tersebut. Kalau media sosial mungkin sekarang ini lebih populer karena mungkin penetrasinya juga luas ya, sangat luas dan termasuk juga dari sisi budget atau anggaran itu termasuk yang low budget. Nah, mungkin lagi populer sekarang ini dan itu pun mungkin sudah berlaku di seluruh institusi atau BUMN perusahaan gitu. Sekarang lagi gencar apa namanya gencar-gencarnya menggunakan media sosial sebagai kanal-kanal komunikasi mereka. Tetapi di media konvensional pun kami tetap bersinergi karena kami mungkin juga seluruh perusahaan yang lain pun tumbuh dan membangun reputasi bersama teman-teman media di konvensional, baik itu di media cetak, TV, elektronik, online, dan sebagainya. Tetap kami lakukan. Jadi tetap kami memiliki porsi yang proporsional untuk kami melakukan itu semua. Yang jelas bahwa kami tidak melihat bahwa media sosial itu penting, jauh lebih penting daripada media konvensional, dan sebaliknya juga seperti itu. Semuanya kami kolaborasikan, kami sinergikan, karena memiliki karakteristik masing-masing, kemampuan karakteristik masing-masing, Mas. Dan berikutnya adalah, ya kita harus konsisten, konsisten menyampaikan informasi yang berhubungan dengan aksi korporasi perusahaan, khususnya yang positif ya, yang positif kita sampaikan secara konsisten dan kita punya punya target yang terukur. Misalnya satu hari seperti apa, satu minggu seperti apa, satu bulan seperti apa. Jadi memang konsistensi ini yang membuat Wika Gedung sekarang eh, lebih populer ya, jauh lebih populer dari tahun ke tahun. Dan pastinya juga ya kita harus kolaboratif lah ya dengan internal dan eksternal. Mengkolaborasikan kemampuan kita tadi eh, dengan tim-tim internal kita maupun dengan pihak-pihak yang lain supaya memang tujuan dari komunikasi ke eksternal ini memang benar-benar powerful. Mungkin itu Mas. Siap. Dan sampai dengan saat ini ya alhamdulillah kami di berbagai ajang yang berhubungan dengan awarding ya. Kami pernah mendapatkan kategori sebagai CEO populer, the most CEO leader gitu ya, Ya. most popular leader dari pria.
tahun 2020 kalau nggak salah ya. Terus juga kami juga mendapatkan kategori di anak perusahaan sebagai di bronze winner ya, kategori anak usaha BUMN, kategori media sosial. Jadi kami, dan itu pun merupakan satu-satunya anak usaha BUMN karya yang masuk dalam kategori tersebut. Wah. Jadi ya alhamdulillah kami sudah lead di bidang itu, Mas. Terus tadi Bapak sempat singgung ada RKP ya Pak ya, karena itu udah masuk rencana kerja perusahaan gitu ya Pak ya. Nah itu boleh boleh dibocorin dikit nggak sih Pak parameter keberhasilannya itu apa sih kalau misalnya dalam terkait soal komunikasi dan publikasi di perusahaan Bapak sendiri? Ya yang jelas kami punya secara globalnya kan reputasi atau image perusahaan meningkat ya. Itu Yap. yang menjadi goal kami ya. Tapi itu kan kami breakdown menjadi KPI, KPI yang menjadi PI di fungsi masing-masing. Yang jelas kami mempunyai target misalnya berita berimbang positif. Nah, itu berita berimbang positif itu kami apa namanya? Kualitatif dan kuantitatifkan supaya memang informasi yang bisa kami sampaikan keluar itu konsisten dengan target yang kami ingin capai. Misalnya berapa dalam satu bulannya, satu tahunnya berapa. Sehingga berita berimbang positif itu jauh lebih besar daripada berita-berita negatif yang muncul. Mungkin itu Mas secara globalnya. Oke, oke. Terus tadi berita berimbang positif dengan berita berimbang negatif, apakah itu salah satu upaya membangun reputasi positif Pak di mata publik? Kalau misalnya Ya selain itu, salah satu apakah ada lainnya langkah-langkahnya gitu? ya yang jelas kalau itu lebih-lebih kepada internalnya dari bagian kami ya di Hmm? corporate secretary atau di fungsi PR dan ini CSR ini. Tapi yang jelas bahwa membangun reputasi ini bukan bukan urusan kami seorang ya Mas ya. Betul, Bukan betul. urusan hanya di fungsi kami sendiri atau di bagian kami sendiri. Tetapi seluruh insan-insan WG adalah agen-agennya dari PR-nya atau PR-nya ya, humasnya perusahaan membangun reputasi semua gitu. Jadi bagaimana bagaimana insan-insan DBG ini dapat menyampaikan informasi, dapat menunjukkan eksistensinya sesuai dengan targetnya masing-masing. Misalnya gini, kami membangun suatu gedung. Bagaimana caranya supaya memang kami selalu gembar-gembor bahwa kami selalu mengedepankan yang namanya mutu ya, quality dan safety. Nah, itu yang selalu kami jaga, yang selalu kami jual. Jadi bagaimana nih teman-teman di bagian produksi bisa menjaga itu. Mutunya seperti apa, safety-nya seperti apa. Jadi itu yang selalu kami jaga, Mas. Nah, itu salah satu cara atau hal yang lainnya membangun reputasi perusahaan. Nah, hal-hal tersebut itu selalu kami komunikasikan. Misalnya dari sisi kami mendapatkan proyek ini, terus kami kami sampaikan ke eksternal bahwa proyek ini progresnya sekian, pekerjaannya seperti ini, scope of work-nya seperti ini, kualitasnya seperti ini. Dan mungkin kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan safety pun termasuk kami sampaikan juga ke sana. Jadi hal-hal yang positif tersebut harus diketahui sama publik. Itu yang kami sinergikan dengan internal kami, Oke, Mas. oke. Terus di sekarang udah masuk ke keterbukaan informatika ya Pak, keterbukaan informasi gitu. Ini ada tantangan apa sih Pak yang menurut Bapak paling challenging gitu? Gimana Mas Agung? Kan sekarang udah masuk ke apa warganet udah bisa berinteraksi dengan cepat ya Pak ya. Nah, udah masuk ke era itu. Terus kalau dari menurut divisi Bapak sendiri gitu, tantangan apa sih yang paling paling berat untuk menghadapi hal tersebut? Ya, yang jelas kalau dari sekarang ini kan dunia ini dunia yang tanpa batas ya. Betul. Semua orang bisa menjadi apa namanya netizens, bisa menyampaikan informasi dengan kemampuan media sosialnya, dengan kemampuan mungkin komunikasinya juga ya secara personal, mereka bisa menjadi jurnalis-jurnalis mandiri ya, maksudnya Betul. netizen ya, netizenship ya. Nah ini yang menjadi tantangan kita
misalnya kalau pada saat kita menyampaikan informasi ya, atau message melalui media sosial kami. Banyak misalnya komen-komen, informasi-informasi yang kami sampaikan secara positif, nanti di komen nih, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, yang seperti itu kadang-kadang ya bisa bisa menjadi suatu tantangan ya. Satu satu sisi bisa membawa kami menjadi lebih viral, tapi di sisi lain ya itu bisa menjadi semacam berita negatif lah bagi perusahaan yang harus kami klarifikasi. Terus ada isu-isu lain yang berhubungan misalnya dengan berita-berita hoax yang di dunia konstruksi ini misalnya Mas ya. Misalnya masalah oh ini apa namanya Wika Gedung misalnya eh, apa ya misalnya berhubungan dengan cash flow misalnya kan biasa kan zaman saat saat ini dunia konstruksi ini atau BUMN karya ini kan selalu kena dengan isu-isu yang berhubungan dengan masalah cash flow, masalah pendanaan dan segala macam. Nah, ini selalu biasanya suka digeneralisir nih oleh netizen, oleh pembaca atau oleh viewer kita gitu ya. Nah, ini yang harus kami sampaikan bahwa kami tidak seperti itu. Kami sampaikan secara angka, secara data bahwa mungkin di BUMN yang lain mengalami hal seperti itu, tapi dari sisi kami masalah misalnya project, masalah cash flow, masalah bla-blanya itu tetap kami sampaikan sesuai dengan informasi yang ada dalam perusahaan. Jadi berita berimbang dan positif ya. Jadi tidak semuanya memang harus kami sampaikan secara positif. Kami sampaikan sesuai dengan fakta dan data yang tetap kami kemas supaya itu memang bisa meningkatkan reputasi perusahaan. Kalau misalnya ada serangan dalam tanda kutip gitu, serangan negatif dari netizen gitu, berarti langkah-langkahnya seperti yang Bapak sebutkan itu tadi gitu ya Pak ya. Iya, itu bisa terjadi Mas, tapi makanya saya bilang tadi di dunia seperti ini semua orang bisa menjadi apa namanya hero atau bisa menjadi sebaliknya ya di mata netizen. Yes. Nah, itu pun juga pernah kami rasakan dan pernah kami alami gitu loh. Di hal seperti itu kami menyikapinya ada dua cara ya. Yang pertama kami aktif atau kami pasif. Tergantung dari substansinya atau tergantung dari konteks yang disampaikan gitu loh. Kalau memang ternyata informasi tersebut benar ya dan memang apa namanya positif buat kami, ya kami akan sampaikan, kami akan dukung informasi tersebut. Atau sebaliknya, misalnya ada informasi yang ternyata tidak relevan, tidak sesuai dengan fakta, kami klarifikasi. Atau memang sebaliknya, yang memang sebenarnya isu tersebut ya tidak tidak terlalu tidak terlalu berdasar. Daripada kita terjebak membahas itu, menjawab itu ya kita menyampaikan informasi-informasi yang lain yang pastinya lebih positif ya. Jadi kita terus sampaikan hal-hal yang positif lainnya, baik itu di media sosial maupun di media konvensional, ya anggap seperti pengalihan isu lah. Jadi dalam arti kata bukan kita menghindari, tapi kalau memang itu tidak relevan, lebih baik kita menyampaikan hal-hal yang lain yang lebih baik. Fokus ke hal yang lainnya ya Pak ya. Ya, Oke. Itu aja Pak Firlan, beberapa pertanyaan dari seluruh pemerintah. gimana Mas? Udah selesai Pak, udah pertanyaannya sudah beres. Terima kasih atas waktunya Oke, pagi ini. siap. Makasih Mas Agung. Ya, sampai ketemu lagi Pak. Sehat-sehat selalu ya Pak ya. Amin, makasih ya. Salam buat semua ya tim suara pemerintah ya. Ya, Makasih ya, selamat pagi Mas Pak. Agung. Terima kasih. Lagi.